Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Master English with Ridwan. Nah, di video kali ini kita lanjutkan skill TOEFL, yaitu skill 4 dan 5. Oke, don't be lazy guys. Luangkan waktunya selama 25 menit untuk belajar. Oke. Well, this skill 5 ini kita akan berbicara tentang present participle. Oke, yang mana itu present participle? Present participle itu yang biasa kita dengar yaitu verb in. Ya, verb in. Aduh, bagaimana? Oke, kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalian harus banyak-banyak tahu istilah. Umpamanya yang kita tahu itu verb 1. Verb 1 itu adalah infinitive. Ya, ada namanya verb 2. Verb 2 itu past form dan verb 3 itu past participle. Oke, verb 4 itu yang dikatakan atau verb in yaitu present participle. Oke, kita berbicara tentang present participle. Kita lihat langsung contoh kalimatnya ya. The man, this is subject. Fokus lagi ya, subject dan verb, kawan-kawan. Dan pengecohnya itu present participle. Oke, kita lihat ini kalimat subject and verb. Oke, jadi kalimatnya is right. Oke, kita lihat kalimat yang kedua. Oke, the man talking in the reduce dia reduce ini, dihapus ini karena kata kerjanya ada di has. Jadi kalimatnya ini benar ya, kawan-kawan. Bisa di reduce is-nya. Jadi kita bilang the man talking. Oke, laki-laki yang sedang berbicara kepada temannya itu memiliki sebuah jenggot. Oke, jadi ini subjeknya. Oke, laki-laki yang sedang berjalan berarti ini adalah verb-nya. Oke, perhatikan ya teman-teman. Kalimat yang pertama, subjek ini is talking-nya adalah verb. Oke, kalimat kedua, dia mereduce atau menghapus. Oke, omit is. Oke, baru jadi artinya, jadi talking-nya ini tidak lagi jadi verb. Oke, jadi verbnya itu cari-cari di depan ini ada has. Jadi kalimat ini talking ini menjadi adjektif jika dihilangkan s-nya. Oke, dengan aturan ya di depannya ada verb. Selanjutnya ada verb gitu. Oke, saya kira tahu ya perbedaan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Oke, lanjut. Kita langsung ke sebelum ke soal, kita selalu lihat kesimpulan dari present participle. Oke, sama ya, is very. Lihat ini kalimat, dua kalimat ini. Oke, the boy is standing in the corner. The boy yang sedang berdiri di sudut. Sedangkan yang kedua, the boy yang berdiri di sudut. Oke, dia hapus is-nya. In the corner. Ini adalah verb-nya. Oke, ini subjeknya. Ini adjektif. Ini jadi verb. Kalimat yang kedua ini subjeknya. Dia ada to be. Oke, kalau dia ada to be berarti ini adalah verb. Oke, part of the verb. Oke, the present participle can be part of the verb atau adjektif. Jadi perhatikan ini kalimatnya bisa jadi kata kerja, bisa jadi adjektif. Oke, ini nomor 1 ini. Oke, dia jadi kata kerja karena ada to be-nya. Kalau tidak ada to be-nya dia jadi adjektif. Pasti kalimat selanjutnya mempunyai kata kerja. Oke, kita kembali ke contoh yang pertama. The child. Oke, the child. Oke, titik-titik.
playing in the yard is my son. Ini sudah ada kata kerjanya. Oke, sudah ada be-nya, verb. Ini sudah ada subjeknya. Oke. Jadi di sini tidak butuh me to be. Oke, jadi ini tidak butuh me to be. Oke, tidak butuh me to be. Dan tidak butuh me juga subjek karena sudah ada subjek. So the answer is A. Oke, berarti kalimat ini mengarah ke aturan kedua ini. Oke. Dia verbnya selanjutnya dia jadi adjektif, bukan jadi verb. Oke. Jadi kita fokus ke apakah present participle ini jadi verb atau jadi adjektif. Oke, kita kembali ke contoh soal lagi. Apakah soalnya ini correct atau incorrect? Jadi kawan-kawanku sekalian, teman-teman sekalian, skip videonya jika sebelum saya menjelaskan number 3 until number 10. Okay, but before that I will explain to you number 1 ini nomor 1 dan nomor 2. Mengapa nomor 1 ini correct, kawan-kawan? Oke, kita lihat. Oke, jika setelah subjek di sini dan ada present participle dan di sini tidak ada to be-nya, berarti pasti ada kata kerja setelahnya. Ini dia. Makanya kalimat ini jadi correct karena ini jadi adjektif. Oke, number 2, mengapa kalimat ini incorrect? Oke, ini sudah ada subjek. Oke, ini sudah ada verb. Jadi tidak butuh verb lagi di sini. Jadi ada verbnya. Makanya kalimat ini incorrect. Harusnya ini dihapuskan verbnya di sini, jadi adjektif. Makanya di sini jadi verb. Oke. Ataupun tidak dihapus ini to be-nya, tapi ini harus tidak ada di sini. Gitu. Oke. Harus bedakannya yang mana jadi adjektif, yang mana jadi verb. Oke, nomor 3. Apakah nomor 3 ini correct atau incorrect? Kita cari dulu. Ini subjek. Oke, ini sudah ada subjek. Ini verb karena ada to be-nya. Baru present participle. Kita lihat lagi namanya. Apakah ada verb first? Oke, tidak ada verb. Jadi kalimat ini correct. Jadi present participle-nya berfungsi sebagai verb. Oke, kalimat yang kedua. Ini subjek, oke, ada subjeknya. Ini ada verbnya. Ini dia jadikan verb. Present participle-nya berarti seharusnya tidak ada verb lagi kalimat selanjutnya. Oke, tapi sayangnya guys, ini ada kalimat verb lagi. Makanya kalimat ini incorrect. Oke. Harusnya tidak ada are. Harusnya ini dijadikan adjektif karena kalimat depannya itu ada verb. Oke, number 5. The first team winning 4 games. Oke, the first team subject ini winning jadi adjektif. Oke, present participle jadi adjektif, ini verbnya. Jadi kalimat ini correct. Oke, lanjut ke number 6. The speaker, pembicara, ini subjek. Oke, jadi kalau ada to be-nya dia jadi verb. Tapi kita lah depannya ini lagi ada verb was often interrupt, berarti kalimat ini incorrect. Oke, harusnya tidak ada was karena depannya ini ada verb lagi. Oke, kita lagi cari gampangnya guys, tinggal cari subjek verbnya. Oke, ini subjek. Oke, kita lagi ini present participle jadi verb. Oke, tapi kita cari lagi depan-depannya because of motion in the race carrying them to the market. Oke,
indicates carrying. Oke, ini bukan verb ya, jadi adjektif, berarti ini verbnya. Oke, tidak ada verbnya setelah were routine, berarti kalimat ini correct. Oke, continue ya guys. Ini subjek. Oke, desiring menjadi adjektif. Oke, jika tidak bersama dengan to be. Nah, berarti ini verbnya should complete. Berarti kalimat ini correct ya. Oke, satu verbnya. Dan satu kalimat, ingat hanya ada satu verb dan satu subjek dan satu verb. Number 9. Oke, the advertisement. Oke, ini present participle-nya jadi verb, berarti kalau ada depannya kata kerja, ada kata kerja ini verb. Oke, jadi kalimat ini incorrect karena dua kata kerjanya. Oke, harusnya tidak ada were gitu. Oke, selanjutnya pas ini subjeknya kawan-kawan. Oke, ini jadi flavoring jadi adjektif karena tidak didahului oleh to be. Oke, jadi kalimat ini were quite. Oke, ini kata kerjanya were. Jadi kalimat ini correct. Ini verb. Oke, kita lanjut ya. Be careful of past participle. Oke. Nah, ingat tadi saya sudah jelaskan past participle itu verb 3. Oke, jadi yang belum pernah menghafal verb 1, verb 2, verb 3 atau infinitive past form or past participle, dihafal-hafal ya, dihabiskan. Oke, agar kalian mudah dalam belajar bahasa Inggris. Baik itu dari TOEFL, IELTS dan grammar atau dan lain-lain lah. Oke, past participle itu adalah verb 3. Oke, sama persis dengan aturannya di tadi. Oke, present participle. Nah, kalau present participle itu intinya dua. Oke, kalau kalian pernah belajar tenses atau belajar passive voice, itu pasti ketemu dengan past participle verb 3. Nah, yang bisa ketemu verb 3 itu adalah has, have, and had, yaitu present past perfect, tenses perfect. Nah, atau dia ketemu to be, is, are, was, were, ketemu verb 3, jadinya dia kalimat passive voice. Oke? Jadi hanya dua aturan di bahasa Inggris jika bertemu past participle, yaitu present perfect atau past perfect ya, ataupun ketemu to be menjadi passive voice. Ingat ya teman-teman. Oke, jika dia tidak bertemu dengan to be ataupun perfect, oke, dia akan menjadi adjektif. Oke, ini kalimat ini dua, dia past participle-nya jadi verb. Nah, sedangkan kalimat di bawah ini, oke, dia jadi adjektif. Padahal awalnya dia kata kerja, tapi dia kata kerja, saya ulangi lagi, dia kata kerja kalau dia diikuti oleh present perfect ataupun to be. Nah, kalau tidak diikuti present perfect kayak seperti kalimat ini, dia akan menjadi adjektif. Berarti dia butuh kata kerja selanjutnya ini, kata kerjanya. Jadi ini bukan kata kerja, dia jadi adjektif. Oke. Kita lanjut di kesimpulannya lagi. Nah, lihat Oke. Kalimat pertama, oke. Ini bukan kata ketiga ya. Ini kata kerja kedua, simple past. Nah, yang menjadi kata ketiga itu yang ada has-nya. Oke. Sama yang tadi yang ada to be-nya. Nah, yang kalimat kedua ini menjadi adjektif.
Hati-hati ya guys. Dan ini adalah verbnya. Oke, kita kembali ke ini dia. The package. Oke. Apakah ini butuh kata kerja atau tidak? Oke. Ini sudah ada will arrive. Ada nih kata kerjanya verb. Toh, ini subject. Oke, jadi dia tidak perlu mail dijadikan kata kerja. Kalau dia were, dia jadi kata kerja. Oke, have I mean. Oke, kalau ditaruh where, dia jadi kata kerja. Oke, ndak nyambung ya kalau them. Kita ndak butuh objek. Dan pasti jawabannya di. Oke, kita masuk ke soal latihan lagi seperti biasanya, guys. Stop the video dan coba diikuti latihannya. Oke, saya jelaskan dulu number 1 and number 2. Mengapa number 1 incorrect? Kita lihat dulu lagi subjek money. Oke. Ini was offered. Dia ketemu to be past participle. Jadi ini jadi verb. Jadi kita tidak butuh the verb selanjutnya. Tapi ada verb selanjutnya was not accepted. Berarti kalimat ini incorrect. Oke, number 2. Mengapa kalimat number 2 correct? Ini the car. Oke, subjek. Subjek, oke. Dan listed dia tidak diikuti oleh to be ataupun ataupun present perfect has had. Berarti depannya harus ada verb. Oke, jadi kalimatnya ini correct. Oke, do you understand guys? Nah, number 3. Oke, ini subjek. Sorry ya guys, is subjek. Nah, ini diikuti oleh to be present participle. Berarti jika ada selanjutnya verb, jadi ini jadi verb i kalau diikuti. Jadi ada verb ini. Oke, ada verb. Berarti kalimat ini incorrect. Oke, harusnya tidak ada where. Oke, selanjutnya number 4. The love. Oke, jadi sekali lagi kita tidak perlu mengartikan semua kalimat. Oke, kita hanya cari subjek verbnya. Oke, ini subjek. Oke, ini were, dia di past participle-nya diikuti oleh where, verb 3-nya diikuti oleh where, berarti ini sudah jadi verb. Jadi kalimat selanjutnya tidak butuh verb. In the break, often. Oke, tidak ada verb, berarti kalimat ini sudah benar, correct. Oke, number 5. The port. Oke, ini adalah subjek, guys. Subjek. Oke, were reached. Were reached ini jadi verb karena diikuti oleh to be. Berarti kita tidak butuh verb lagi. Tapi ini ada verbnya, guys. Jadi seharusnya jadi kalimat ini incorrect. Harusnya dijadikan adjektif dengan menghapus to be-nya atau present participle. Oke, those suspected. Berarti ini subjek. Oke, di mana kata kerjanya? Ada subjek, subjective jadi ini those-nya ini jadi subjek ya. Nah, subjective ini jadi tidak diikuti to be dan tidak ikuti present perfect, berarti jadi adjektif. Nah, dia butuh verb. Nah, ini verbnya. Oke, jadi kalimat ini correct. Oke, number 7. The pizza ini subjek. Oke. Is diikuti to be is served for present, berarti ini verbnya harusnya tidak ada verb lagi. Aduh, tapi ada ini guys. Oke, jadi kalimat ini incorrect ya karena ada dua verbnya. Harusnya dihapus is. Oke, selanjutnya number 8. The course. Oke, ini subjek. Are listed ini jadi verb karena diikuti oleh to be. Berarti kita tidak butuh verb kalimat selanjutnya. On the second page of the brochure. Oke, ini ada verb. Ada verbnya. Berarti
berarti kalimat ini incorrect karena ini ditaruh er berarti dia jadi verb, harusnya dihapus. Oke, jadi incorrect. Oke, number 9. All the tenants. Oke, ini subjek. Were invited, berarti ini verbnya karena ada to be. It mean that. Oke, kita lihat selanjutnya, tidak ada verb, berarti correct ya. Oke, number 10, animals. Oke, paid. Nah, ini tidak diikuti oleh to be dan tidak diikuti oleh present perfect, berarti ini subjek. Baru ini tidak ini tidak diikuti, itu berarti ini jadi adjektif past participle-nya. Oke, berarti ada verb, ini verb. Oke, berarti kalimat ini sudah benar, subjek dan verb. Oke, well guys, kita lanjut ke exercise skill 1 until 5. Oke. Nah, luangkan waktunya untuk mengerjakan skill 1 until 5 ya. Ini skillnya mereka menggabungkan antara yang telah kita pelajari dari skill 1 sampai skill 5. Jadi dari 1 dan 10 ini, oke, dia akan membahas dia akan membahas memasukkan skill ini apakah nomor 1 skill 1 atau 5 ataukah nomor 2. Oke, silahkan dikerja kawan-kawan. Well guys, for more lessons, please subscribe, like, comment, and share it.